Dan kita beralih ke topik selanjutnya, Tribuners. Ini sebanyak 40 prajurit TNI dari Yonif 122 Tombak Sakti dan Yonif 125 Simbisa diketahui melaksanakan patroli sekaligus mendistribusikan bantuan logistik. Tapi ini caranya dengan berjalan kaki nih Tribuners, menuju Dusun 8 Lombu, Kelurahan Nauli, Kecamatan Sitahwis di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Jadi patroli ini dilakukan nih Tribuners untuk menilai kondisi wilayah pasca bencana ya, sekaligus juga membuka akses jalur distribusi bantuan bagi masyarakat yang terdampak. Jadi dalam foto-foto yang diterima Tribunnews nih Tribuners dari Puspen TNI, ini tampak para prajurit membawa ransel berukuran besar gitu ya di punggungnya gitu, dan anggota TNI juga ada yang terlihat menggotong mesin genset gitu menggunakan bambu. Terlihat pula prajurit yang membawa logistik Tribuners kayak telur, kemudian juga air minum itu tampak dibawa di atas kepalanya gitu. Dan mereka ini juga terlihat melintasi jalur berlumpur Tribuners dan juga terjal di antara pepohonan yang tumbang. Dan para prajurit itu menempuh perjalanan selama kurang lebih 3 jam nih Tribuners, itu berjalan kaki ya, sambil membawa logistik dan juga alat-alat bantuan gitu. Dari Desa Parsikaman melalui Aik Raisan dan Aik Mempang. Itu pada Sabtu 6 Desember 2025. Kemudian Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Maijen Freddy Ardiansyah Tribuners mengatakan dalam perjalanan itu para prajurit ini menembus 20 titik longsor. Jadi setibanya di Kelurahan Nauli, prajurit TNI itu kemudian langsung mendata nih kondisi wilayah dan juga kebutuhan warga yang terdampak bencana. Dan dari hasil pendataan diketahui bahwa aliran listrik di sana itu masih tersedia. Akan tetapi masyarakat mengalami kesulitan air bersih nih Tribuners akibat saluran air yang terputus sekira 1 km dari pemukiman. Selain itu, terdapat juga korban jiwa di beberapa lokasi. Di Aik Mumpang terdapat 5 orang, ini 3 ditemukan dan 2 ini masih dalam pencarian nih Tribuners. Di Desa Mardame sebanyak 13 orang, yang mana ini 11 ditemukan dan 2 masih dalam pencarian. Kemudian di Kecamatan Sitawis dan Kelurahan Nauli ini tidak terdapat korban jiwa. Kemudian para prajurit TNI ini bersama masyarakat juga menyiapkan landing zone Tribuners untuk helikopter yang dinilai ini sangat strategis, terlebih nanti untuk mendukung pendorongan logistik melalui udara. Dan seiring dengan itu nih Tribuners, yang juga rame belakangan ini adalah terkait adanya anggota DPR gitu ya yang menyentil relawan-relawan yang memberikan sumbangan ke daerah-daerah terdampak banjir. Jadi anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Gerindra yakni Endi Patwijaya Tribuners ini meminta agar Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi untuk turut memberikan nih informasi penanganan oleh pemerintah terkait bencana banjir di Aceh, kemudian di Sumatera Barat dan juga Sumatera Utara. Jadi Endi Pat ini mengungkapkan hal itu diperlukan nih untuk demi melakukan perlawanan gitu ya terhadap pihak-pihak yang merasa telah berjasa dalam penanganan terhadap korban terdampak bencana di ketiga provinsi tersebut. Jadi mulainya ini dia mengatakan bahwa adanya informasi terkait Kementerian Kehutanan nih telah melakukan penanaman kembali atau reboisasi ini nggak pernah sampai gitu ke telinga masyarakat. Dan hal ini membuat Kemenhut ini kemudian dinilai masyarakat ini tidak pernah melakukan kebijakan strategis. Sehingga Endi Pat ini menganggap Komdigi ini perlu nih buat membantu berbagai kementerian seperti Kemenhut untuk menginformasikan gitu ya secara luas gitu kepada masyarakat terkait capaian yang telah dilakukan. Dan selain Kemenhut nih, Endi Pat juga menyebutkan terkait nasib serupa juga dirasakan oleh Polri gitu. Dari contoh tersebut ia meminta agar Komdigi turun menginformasikan terkait apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Dan salah satunya soal penanganan bencana yang terjadi di Aceh, Sumbar dan juga Sumut. Jadi dia ini mengungkapkan hal ini diperlukan semata-mata demi melawan pihak yang mengaku paling berjasa terkait penanganan bencana di ketiga provinsi tersebut.
Kemudian dia ini juga menekankan nih agar Komdigi membantu nge-up gitu ya pencapaian-pencapaian pemerintah dalam penanganan bencana-bencana tersebut. Sehingga nggak kalah viral gitu Tribuners. Jadi pengennya tuh biar pencapaian-pencapaian pemerintah atau hal-hal yang udah dilakukan pemerintah tuh terdengar gitu kepada di telinga masyarakat gitu, dan nggak kalah viral dengan relawan-relawan yang menyalurkan bantuan di daerah terdampak. Karena seperti yang kita ketahui ya Tribuners, kalau ada relawan yang turun ke lapangan, kita mungkin bisa lebih update gitu ya, karena mungkin relawan-relawan tersebut juga posting story kemudian kegiatan mereka selama menjadi relawan di daerah terdampak itu di media sosial, sehingga kita bisa dengan cepat dan mudah gitu ya melihat dan juga mengetahui kondisi di lokasi terdampak bencana. Dan yang menjadi sorotan nih Tribuners, anggota DPR tersebut ini menggunakan istilah untuk menggambarkan para relawan itu dengan kalimat sok paling Aceh, Sumatera, dan lain-lain. Nah, itu dia nih, ada sok si paling ya. Dan ini dia juga menyebut ada pihak yang baru datang sekali ke lokasi bencana di Sumatera, tetapi kemudian mengklaim nih bahwa dirinya ini paling berjasa dibandingkan pemerintah. Kemudian Edi Pat ini juga mengatakan pihak tersebut turut menuding pemerintah tidak melakukan apa-apa dalam penanganan bencana di Sumatera. Kemudian Edi Pat ini menyindir gitu pihak yang mengkritik pemerintah setelah menggalang donasi senilai 10 miliar rupiah. Nah, tahu kan ya siapa kira-kira orangnya? Dan padahal nih Edi Pat ini kemudian mengatakan bahwa pemerintah sendiri juga udah mengalokasikan nih anggaran untuk membantu korban bencana Sumatera hingga yang bernilai hingga triliunan rupiah Tribuners. Kemudian dia pun berharap ya agar penambahan anggaran bagi Komdigi untuk mengimplementasikan nih usulannya tersebut. Contoh misalnya kami mendengar sebenarnya Kementerian Kehutanan itu sudah melakukan evaluasi dan gerakan menanam pohon secara besar-besaran. Tetapi kan itu kan tidak pernah sampai ke telinga teman-teman, sampai ke orang bawah, sehingga selalu aja Kementerian Kehutanan itu dikuliti dan di macam-macamin lah Bu. Padahal mereka sudah melakukan banyak hal. Sebagai contohnya lagi teman-teman polisi juga dari awal juga sudah melaksanakan tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk perbaikan hutan di Sumatera, tetapi tidak pernah juga terdengar secara masif. Jadi kami mohon Ibu fokus nanti ke depan Kementerian Komdigi ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional dan membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi-informasi itu sehingga nggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera, dan lain-lain itu, Bu. Ada orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara udah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah ndak ada, padahal pemerintah udah bikin ratusan posko di sana. Jadi yang kira-kira yang seperti itu Bu, mohon jadi atensi dan dikembangkan sama Komdigi untuk menjadi informasi publik yang sehingga publik itu tahu kinerja pemerintah itu sudah ada dan memang sudah hebat. Orang per orang cuma nyumbang 10 miliar, negara udah triliun-triliunan ke Aceh itu Bu. Jadi yang kayak gitu mohon dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi yang seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana. Padahal negara sudah hadir sejak awal di dalam penanggulangan bencana. Kami tahu persis kok Komisi 1 mendorong angkatan. Oke, jadi seiring dengan itu tadi nih Tribuners, pernyataan dari salah satu anggota DPR tadi ya Tribuners. Kemudian ini konten kreator sekaligus pendiri Malaka Project Ferry Irwandi ya, ini memberikan tanggapan nih Tribuners soal penggalangan donasinya yang disentil oleh anggota DPR RI tersebut. Jadi seperti yang kita ketahui ya Tribuners, Ferry Irwandi bersama kitabisa.com ini sebelumnya juga berhasil mengumpulkan donasi lebih dari 10 miliar rupiah, dan itu dalam waktu 24 jam aja. Jadi donasi yang terkumpul ini sudah disalurkan ya ke sejumlah titik terdampak banjir dan tanah longsor di 3 provinsi, yakni di Aceh, Sumatera Barat, dan juga Sumatera Utara. Dan ternyata aksi Ferry ini kena sindir nih Tribuners sama anggota DPR Edi Patwijaya tadi,
yang mana itu dilakukan saat Komisi 1 menggelar rapat kerja dengan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi pada Senin 8 Desember 2025 lalu. Jadi Endipat ini awalnya memberikan masukan nih Tribuners kepada Menkomdigi Mutia Hafid ya, agar lebih masif gitu buat menyebarluaskan kinerja pemerintah atau capaian-capaian yang sudah dilakukan pemerintah dalam penanganan bencana di Pulau Sumatera. Meski nggak secara eksplisit ya beliau ini menyebutkan nama Ferry Irwandi gitu, Endipat ini juga menyindir adanya pihak-pihak yang ingin disebut paling kerja di titik bencana. Kemudian Endipat juga tidak terima nih dengan tudingan bahwa pemerintah ini nggak hadir gitu ketika memberikan bantuan untuk korban-korban terdampak banjir dan juga longsor. Ferry kemudian merespons nih Tribuners komentar dari seorang warganet yang memintanya ini buat mendatangi Endipat. Nah, konten kreator itu justru menjawabnya dengan membenarkan ucapan Endipat dan meminta para warganet buat bersikap santai aja gitu. Dan lewat instastory-nya nih Tribuners, Ferry ini juga mengakui bahwa donasi senilai 10 miliar rupiah itu yang ia kumpulkan itu ya, itu masih kurang Tribuners kalau untuk dibagikan dan dialokasikan untuk para korban yang terdampak bencana gitu. Jadi dia ini juga berharap bisa memberikan lebih gitu ya kepada para korban di 3 provinsi tersebut. Dan mantan ASN Kementerian Keuangan itu Tribuners juga menanggapi nih pernyataan Endipat soal pemerintah yang sudah menggelontorkan anggaran triliunan gitu Tribuners, khususnya untuk menangani bencana ini ya, dan juga memberikan bantuan kepada warga yang terdampak banjir dan juga longsor. Jadi hal tersebut dinilai bagus gitu ya Tribuners. Jadi Ferry ini menilai bahwa ya itu bagus karena Aceh dan juga 2 provinsi lainnya ini butuh untuk segera dipulihkan. Dan Ferry sebelumnya juga mengakui nih memang ada peran pemerintah Tribuners di balik keberhasilannya menyalurkan donasi lebih dari 10 miliar itu kepada para korban bencana. Dan pemerintah juga disebutkan sudah menyediakan alat transportasi guna memudahkan dirinya ini untuk mengirimkan logistik. Ferry menegaskan Tribuners TNI Polri juga sangat membantu nih dalam penyaluran donasi bahkan sampai ke daerah terpencil dan juga terisolir. Para personel juga bekerja buat membuka jalur distribusi bantuan juga nih Tribuners. Jadi menurut kamu gimana nih Tribuners terkait tanggapan dari Ferry dan juga pernyataan dari anggota DPR RI tadi? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.